Nah, kenapa waktu kalian menyerang kekristenan, kalian pergi kepada pasir, pergi kepada lumpur, pergi kepada kayu-kayu lapuk, pergi kepada nyamuk, pergi kepada tawon, lalu kalian pikir kalian menyerang kekristenan, itu kan lucu. Makanya waktu saya menanggapi Kaf Media, saya kasih tahu kepada dia, saya kutip bagi kamu Ibn Kathir, saya kutip bagi kamu Al-Wahidi, Asbab Al-Nuzul. Tapi kamu kutip bagi saya Dan Brown, kan itu insulting banget begitu. Dan Brown itu siapa? Penulis novel. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Dan hari ini istimewa, kita akan membahas sebuah topik yang saya rasa penting sekali harus kita bahas, karena ini juga berbicara tentang Tuhan kita. Ini adalah disclaimer atau penolakan, bahkan bukan hanya sekedar penolakan, tetapi ini penolakan tegas ya, dan meluruskan tafsiran yang ngawur, sembarangan, dan gegabah saya rasa. Dan untung yang disampaikan kepada umat Kristen yang penuh pengampunan, kasih, tapi apakah kita diam-diam saja? Meluruskan tafsir ngawur dan fitnah keji oknum, saya mengatakan oknum Islam, bahwa Tuhan Yesus menikah, pacaran, dan lain sebagainya. Bahkan minggu lalu ya, Pak Diki mengatakan Tuhan Yesus mencuri keledai gitu loh. Bagi saya, manusiawi saya marah, tetapi kehamba Tuhanan saya harus taat kepada perintah Tuhan. Tetapi apakah diam saja sekali lagi? Tidak, kita harus menjelaskannya. Karena itu IKIM mengadakan webinar ini. Saya langsung kepada Pak Deki Nggadas. Pak Deki, shalom Pak Deki. Shalom Pak Eri. Berbicara tentang topik kita nih Pak. Ya. Dan ini kalau kita tidak menjawab, jemaat yang sederhana ini juga bisa kebingungan. Apa penjelasan Bapak terhadap topik ini? Ya, tentang fitnahan dari pihak Muslims yang akhir-akhir ini cukup mencuat ke publik, khususnya di Indonesia, adalah Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Sebenarnya ini bukan isu yang baru, tapi isu yang sudah muncul sejak muncul ke permukaan, bahkan bisa dibilang muncul ke publik di seluruh dunia, sejak terbitnya The Da Vinci Code tahun 2003, kemudian beberapa tahun kemudian film itu dirilis menjadi, novel itu dirilis menjadi sebuah film tahun 2006, dan itu makin meluas. Nah, masalahnya adalah publik pada umumnya tahu bahwa itu adalah fiksi. Jadi mereka menonton itu sebagai karya fiksi dan menonton itu semata-mata sebagai hiburan imajinatif, tapi tidak take itu, menganggap itu sebagai sebuah fakta sejarah. Tetapi itu menjadi sangat berbeda ketika informasi itu nyantol ke benak dari Muslims, khususnya para apologet Muslims. Mereka membaca The Da Vinci Code itu sebagai karya sejarah yang handal. Dan memang bukan tanpa alasan juga, karena di dalam The Da Vinci Code itu sendiri, pada halaman pertamanya, Dan Brown mengklaim bahwa hal-hal terkait dengan ritual, dokumen, itu adalah data yang akurat secara historikal. Tetapi kita tidak menerima klaim itu begitu saja. Kita harus memeriksa apakah isinya akurat atau tidak dengan melakukan riset berdasarkan data-data sejarah yang kita bisa ketahui. Nah, nanti kita akan bahas tentang itu, tapi poin saya adalah begini. Dalam kaitan dengan fitnah bahwa Yesus menikahi Maria Magdalena, saya sebut itu fitnah secara bertujuan. Karena kekristenan kalau dipertimbangkan dari segi teologinya, sebenarnya kita tidak ada masalah kalaupun Yesus menikah secara teologis. Tidak ada masalah. Sebab pernikahan itu bukan dosa loh di dalam teologi Kristen. Ya. Kecuali kalau ada orang Kristen yang percaya selibat, yang menganggap bahwa hubungan pernikahan itu dosa, atau tidak menolong secara spiritual, maka dia akan ada masalah kalau Yesus menikah. Tapi secara umum, kekristenan yang ortodoks
percaya bahwa pernikahan adalah satu institusi yang suci. Satu institusi yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam teologi penciptaan. Dan orang yang menikah itu sedang memenuhi mandat budaya dari Tuhan. Jadi kalau sekali lagi, kalau Yesus memang benar menikah, itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa terhadap teologi Kristen. Jadi problemnya sekarang kita menolak atau menganggap isu yang dijual oleh Muslim bahwa Yesus menikah, kita menganggap itu fitnah. Bukan karena kalau kita akui itu maka teologi Kristen bermasalah. Jadi jangan salah paham. Kita menolak isu ini bukan karena nanti kalau kita akui maka kekristenan ada sesuatu yang hancur ini. Tidak sama sekali. Kita menolak gini karena memang ini tidak akurat secara historis, tidak benar secara historis. Semua dokumen-dokumen sejarah terkait dengan kehidupan Yesus sejarah, semua secara kuat mengindikasikan bahwa Yesus tidak pernah memasuki satu hubungan yang namanya hubungan pernikahan. Tidak pernah. Nah, dokumen-dokumen yang dijadikan acuan untuk membangun opini ini adalah dokumen-dokumen yang muncul belakangan. Termasuk dokumen-dokumen itu sendiri tidak secara eksplisit kalau dibaca di dalam konteksnya mengindikasikan bahwa Yesus memiliki hubungan romantika dengan Maria Magdalena. Dan itu nanti kita akan bahas dengan jauh lebih detail. Tapi yang ingin saya tegaskan di bagian introduksi ini adalah kita tidak menolak ini karena seakan-akan ini satu tindakan tanda kutip, tindakan penyelamatan terhadap teologi Kristen. Tidak ada yang dipertaruhkan dalam teologi Kristen. Kalaupun Yesus menikah, tidak ada yang dipertaruhkan di sana. Tidak ada. Tetapi kita menolak ini karena memang ini tidak benar secara historis. Tidak benar secara historis. Jadi saya berharap supaya Muslim yang mendengarkan live kita malam ini tidak datang dengan logika gembel bahwa oh ini mereka buru-buru bikin klarifikasi karena nanti teologi Kristen hancur kalau ketahuan Yesus menikah. No, tidak ada yang dipertaruhkan di sini. Karena kita percaya Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia dan waktu dia jadi manusia, dia menjadi manusia sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, institusi pernikahan adalah institusi yang suci di dalam teologi Kristen, institusi yang kudus dan dikehendaki oleh Tuhan sebagai bagian dari mandat penciptaan. Jadi tidak ada yang dipertaruhkan kalaupun memang Yesus benar menikah. Problemnya adalah kita menolak ini karena memang tidak ada bukti sejarah, dan bukan hanya tidak ada, tapi semua dokumen-dokumen sejarah yang diakui reliable, handal, diterima di dalam dunia studi Yesus sejarah. Tidak ada satupun dokumen-dokumen itu yang memimpin kita kepada kesimpulan bahwa Yesus memiliki hubungan romantika, terutama dengan Maria Magdalena. Jadi itu dulu komentar awal saya, supaya kita betul-betul meletakkan pembahasan ini di dalam perspektif yang tepat. Kita tidak sedang, tanda kutip, rescue apapun dari teologi Kristen sekarang. Tidak sedang melakukan tindakan penyelamatan sekarang terhadap teologi Kristen dengan menolak bahwa Yesus pernah menikah atau memiliki hubungan romantika dengan Maria Magdalena. No, sama sekali tidak. Tapi kita menolak ini sekarang karena kita menjunjung tinggi kebenaran. Kita menjunjung tinggi akurasi sejarah, akurasi data sejarah. Dan itulah sebabnya kita harus memberikan klarifikasi dan memberikan penjelasan kepada publik untuk melihat dan memahami siapa itu Yesus di dalam konteks sejarah berdasarkan literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang diakui handal di dalam iman Kristen. Oke, itu dulu komentar saya. Nanti kita bisa lalu lanjut. Apa yang membuat dasar mereka, terutama Ustadz Nandar, lalu kah media itu menuduh bahwa Yesus menikah? Yang Bapak tahu. Oke, jadi ada beberapa literatur abad kedua, abad ketiga
Tetapi sebenarnya literatur-literatur ini muncul ke publik sekali lagi karena Dan Brown, karena D. Da Vinci Code. Sebab di dalam D. Da Vinci Code memang ada perbincangan salah satu tokohnya namanya Tibing menyatakan bahwa Yesus itu sebenarnya menikah dengan Maria Magdalena, tetapi kemudian para editor Perjanjian Baru menghilangkan keterangan itu, dan hanya menekankan soal aspek divinity, keilahian Yesus. Seakan-akan kekristenan pada abad keempat di dalam Konsili Nisea itu malu kalau dunia tahu bahwa Yesus itu pernah memiliki hubungan pernikahan dengan Maria Magdalena. Nah, dari mana Dan Brown mendapatkan dukungan untuk dugaannya bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena? Terutama dari dua teks gnostik. Pertama itu dari Injil Maria. Injil ini ditulis sekitar abad kedua. Kemudian yang kedua itu dari Injil Filipus. Ini adalah salah satu naskah Nag Hammadi yang ditulis sekitar abad ketiga. Nah, apakah kita mau langsung bahas tentang isi dari naskah-naskah ini sekarang? Ya, silakan Pak. Sambil silakan bagi yang mau bertanya langsung saja raise hand, langsung nanti kita akan beri kesempatan. Silakan Pak. Oke. Nah, di dalam Injil Maria pada abad kedua. Maaf Pak, maaf. Saya tuh heran ya sama oknum-oknum Muslim ini. Di channel saya juga banyak serangan, termasuk Nisea, dan mereka menunjukkan ini loh Bart Eadham dan lain sebagainya, Injil Barnabas. Mereka menggunakan sumber agnostik, sumber Injil yang palsu. Mereka sengaja atau tidak tahu ini menurut Bapak? Sebenarnya itu adalah tindakan yang lahir dari keputusasaan. Maksudnya? Ya, mereka putus asa. Bingung karena ya Pak? Semua dan literally semua, dan saya ingin semua orang Kristen yang mendengarkan saya melalui malam ini dan juga melalui rekaman ini nanti, semua klaim Islam mengenai kekristenan itu simply tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada. Ya. Dan semuanya bisa dengan sangat gampang seperti begini, sangat gampang. Dan literally, siapa yang mau challenge saya, para apologet Muslim, yang mau challenge saya untuk topik apa saja mengenai kekristenan, itu sangat gampang dipatahkan, sangat gampang. Tidak ada dasarnya sama sekali, dan karena putus asa telah 14 abad, tidak ada peluang untuk meruntuhkan kekristenan dengan bukti yang solid. Maka mereka seperti orang yang mencoba meraih apa saja, yang penting dapat untuk menyerang kekristenan. Jadi event dari novel seperti D. Da Vinci Code pun mereka pakai untuk menyerang kekristenan. Misalnya beberapa tahun lalu itu Irena Handono, termasuk juga almarhum Insan Mokoginta, yang menjual omong kosong bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan di dalam Konsili Nisea. Nah, itu dapat informasi itu dari mana? Dari Dan Brown, dari D. Da Vinci Code. Termasuk sekarang dari film. Ketika isu itu terus-menerus dibombardir oleh para apologet Kristen dengan data, dengan bukti, dengan argumen, isu itu menjadi hilang sekarang. Lalu sekarang mereka membangkitkan lagi salah satu klaim omong kosong di dalam Dan Brown, The Da Vinci Code, bahwa Yesus menikahi Maria Magdalena. Ketika rujukan dari Dan Brown adalah Injil-Injil Gnostik yang baru ditulis pada abad kedua. Nah, di dalam studi akademik dalam bidang Yesus sejarah, orang tidak pergi kepada sumber yang belakangan, tapi orang pergi kepada sumber-sumber yang lebih awal, yang sejaman dengan masa hidup Yesus atau yang sangat dekat dengan kehidupan Yesus di bumi pada waktu itu. Jadi itulah sebabnya semua yang melakukan studi dalam bidang studi Yesus sejarah percaya bahwa kalau you mau bicara tentang Yesus sejarah,
you harus menggunakan 4 Injil kanonik itu. Kenapa? Karena keempat Injil kanonik itu ditulis dalam abad pertama, selesai ditulis pada abad pertama. Nah, Injil-Injil Gnostik itu baru ditulis pada abad kedua dengan menggunakan nama orang-orang terkenal seperti Maria, seperti Petrus, seperti Markus, seperti Filipus, untuk menaikkan status dari dokumen-dokumen itu, sehingga mendapat penerimaan dari publik. Dan bukan hanya itu, tapi literatur-literatur ini tidak dimaksudkan, maksud saya literatur-literatur Injil-Injil Gnostik ini, tidak dimaksudkan untuk mengisahkan sejarah, bukan sebagai karya teologi. Jadi, genre-nya itu bukan genre sejarah, tapi genre-nya itu, jenis literaturnya itu adalah literatur teologi. Dengan kata lain, Injil-Injil itu ditulis untuk mengekspresikan teologi Gnostik pada abad kedua dan pada abad ketiga dan seterusnya. Mereka tidak memaksudkan itu sebagai karya sejarah. Jadi membaca karya teologi sebagai karya sejarah itu adalah kesalahan pembacaan. Jadi kalau kita mau tahu tentang perkembangan Gnostisisme pada abad kedua, abad ketiga, abad keempat, silakan baca kitab-kitab Injil itu, karena dari situ kita tahu, oh, orang Gnostik itu percayanya gini loh. Teologi mereka itu gini loh. Tapi adalah kecelakaan besar kalau kita membaca itu, kemudian kita pikir, oh, mereka mengatakan hal-hal historis mengenai Yesus. Hal-hal historis mengenai Yesus. Jadi, itu sebabnya tadi saya katakan, orang-orang ini sebenarnya asal dapat apa saja, mencoba meraih apa saja, karena putus asa, tidak bisa melawan kekristenan. Dan Muslim, dengarkan baik-baik, kamu tidak bisa melawan kekristenan di arena argumentasi. Tidak usah mimpi kamu, tidak usah mimpi kamu. Kamu tidak bisa melawan kekristenan di arena argumentasi. Tidak bisa. Karena telah 2 milenia kekristenan membaktikan dirinya, hidupnya, komitmennya, seluruh upayanya, dana, tenaga, pikiran untuk studi tentang iman mereka. Dan hari ini, semua hal terkait dengan iman Kristen itu bisa dibela dengan sangat amat meyakinkan. Jadi lebih baik kamu pulang dan tidur dan stop menjual omong kosong ke publik. Terutama kalau you mau bicara tentang apakah Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena atau tidak. You hanya akan mempermalukan diri sendiri. Iya, saya setuju. Pengalaman saya yang belum lama sebagai YouTuber ini, semakin banyak orang Muslim menyerang kita dengan mempreteli ayat-ayat yang dalam bahasa Yunaninya saya sebut pretekelios. Itu kalian bukan mempermalukan kami, tetapi Anda mempermalukan diri sendiri ya. Karena akan ketahuan kebodohan-kebodohan. Misalkan perumpamaan itu ditelan mentah-mentah. Jadi bagi kami, kalian menertawakan kami, tapi kami mempertawakan kalian karena kalian tidak tahu kebodohan itu. Nah, kembali ke topik tadi Pak, yang mulai dari data-data tadi Injil Maria dan seterusnya. Silakan. Dan sudah ada yang resen, nanti akan saya sampaikan. Silakan Pak. Oke, nah Injil Maria di dalam salah satu bagiannya mengatakan bahwa Yesus mengasihi Maria lebih dari murid-murid yang lain. Itu di dalam Injil Maria. Jadi berdasarkan pernyataan itu, kemudian Dan Brown membuat itu menjadi satu imajinasi yang eksplisit, bahwa karena dikatakan Yesus mengasihi Maria lebih dari murid-murid yang lain, maka pasti Yesus memiliki hubungan romantika dengan Maria Magdalena. Nah, coba kita pause sebentar dan pikirkan tentang penarikan kesimpulan semacam itu. Itu yang disebut dengan non sequitur. Non sequitur itu maksudnya kesimpulannya tidak diharuskan oleh premisnya. Premisnya adalah Yesus mengasihi Maria lebih dari murid-murid yang lain. Itu mari kita asumsikan bahwa yang dikatakan oleh Injil Maria itu benar. Kita for the sake of argument, demi argumen, mari kita asumsikan begitu. Tapi premis itu tidak mengharuskan kesimpulan
bahwa karena dia mengasihi Maria lebih daripada murid yang lain, maka Yesus memiliki hubungan khusus dengan Maria Magdalena. Tidak follow, kesimpulannya tidak diharuskan oleh premisnya. Tidak diharuskan. Sebab di dalam perjanjian baru kita juga punya catatan tentang murid yang dikasihi oleh Yesus, yang menurut mayoritas scholar adalah Yohanes. Nah, kalau kesimpulan bahwa di dalam Injil Maria dikatakan Yesus mengasihi Maria lebih dari murid yang lain, maka Yesus memiliki hubungan romantika dengan Maria, maka dengan logik yang sama, kita juga harus berkesimpulan kalau begitu Yesus memiliki hubungan khusus dengan Yohanes, dengan Rasul Yohanes. Dan itu sesuatu yang absurd. Tidak ada orang yang waras yang membaca Injil Yohanes, kemudian karena ketemu data tentang murid yang sangat dikasihi Yesus, lalu berpikiran, oke, kalau begitu murid ini punya hubungan romantika dengan Yesus. Dengan kata lain, premis itu sendiri tidak mengharuskan kesimpulan mengenai adanya hubungan romantika antara Yesus dan Maria. Nah, itu dari Injil Maria. Di samping itu, saudara jangan lupa, ini Injil baru ditulis pada abad kedua. Kemudian, supaya kita cepat saja membahas ini, karena sebenarnya saya sudah pernah membahas tentang data-data ini. Injil Filipus, ini abad ketiga. Injil Filipus di dalam perkataan yang ke-55, jadi Injil Filipus ini ditulis mirip dengan The Gospel of Thomas, Injil Thomas, yang terdiri atas perkataan-perkataan. Nah, di dalam perkataan yang ke-55, supaya kita tahu Injil Filipus ini papirusnya itu tidak dalam kondisi yang utuh, bolong-bolong. Nah, di dalam Injil Filipus ada satu bagian yang menyebut Maria sebagai pendampingnya Yesus, koinonos, pendamping dari Kristus. Kemudian di dalam perkataan 55 dikatakan bahwa sama seperti di dalam Injil Maria, dikatakan bahwa dalam bentuk pertanyaan, mengapa engkau titik-titik, karena bolong-bolong papirusnya, lebih daripada kami. Maka mereka isi titik-titik itu dengan mengasihi dia lebih daripada kami. Jadi mereka mencoba merekonstruksi naskah itu begitu. Kemudian dikatakan juga di dalam perkataan 55, dia menciumnya, he kissed her, lalu titik-titik karena papirusnya bolong, titik-titik karena papirusnya bolong. Nah, lalu Dan Brown mengisi titik-titik itu dengan menciumnya pada mulutnya banyak kali, kiss her on the mouth many times. Jadi Dan Brown mencoba mengisi titik-titik, lubang-lubang, bolong-bolong pada papirus yang rusak itu, memasukkan hayalannya, kemudian jadilah gambar, jadilah potret bahwa Yesus memiliki hubungan romantika dengan Maria Magdalena. Itu sebenarnya tadi saya katakan, even Injil Maria, even Injil Filipus tidak secara eksplisit mengharuskan kesimpulan bahwa Yesus memiliki hubungan romantika dengan Maria Magdalena. Jadi, dan hanya itu data yang bisa dirujuk. Itu pun data-data yang baru ditulis pada abad kedua, abad ketiga. Hanya itu. Memang pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-13 ada satu legenda yang disebut dengan legenda Emmaus. Legenda Emmaus. Di dalam legenda itu baru muncul keterangan yang lebih detail tentang Maria Magdalena. Dia disebut sebagai wanita yang cantik, berambut panjang, dan diidentifikasi di dalam legenda Emmaus itu sebagai perempuan berdosa yang dikisahkan di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-47, mulai dari ayat 36. Jadi di dalam legenda Emmaus pada abad ke-8 sampai abad ke-30, abad ke-13 itu baru dikaitkan mengenai Maria sebagai perempuan berdosa yang meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya pada saat Yesus diundang makan di rumah salah seorang Farisi pada masa itu. Itu baru pertama kali muncul tafsiran semacam itu. Dan berdasarkan itu, beberapa tahun yang lalu, Menachem Ali di dalam salah satu rekaman ceramahnya, dan saya ada buktinya sekarang,
Kalau orang mau nonton itu silakan, nanti saya bisa perlihatkan. Di dalam salah satu ceramahnya bukan hanya quote dari Dan Brown dan menyebut Dan Brown sebagai novel yang ditulis berdasarkan sejarah, itu kata-kata Menachem Ali, tetapi juga merujuk kepada narasi Lukas pasal 7 ayat 36 dan seterusnya mengenai perempuan berdosa yang datang menghampiri Yesus dan menyaki kaki Yesus, kemudian menyekanya dengan rambut, dengan anggapan bahwa perempuan itu adalah Maria Magdalena. Jadi Lukas pasal 7 ayat 36 dan seterusnya adalah teks yang selalu dirujuk oleh Muslim untuk mengkaitkan Maria Magdalena dengan Yesus. Karena pada kesempatan itu Maria perempuan berdosa itu yang tidak disebutkan namanya menyentuh kaki Yesus, dan menurut mereka itu sudah tidak mungkin dilakukan karena perempuan itu bukan muhrimnya Yesus. Bukan muhrimnya Yesus. Jadi itu adalah pertama kali perempuan berdosa di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 itu dikaitkan dengan Yesus. Dikaitkan dengan Yesus. Termasuk Maria Magdalena juga di dalam legenda Emmaus itu dikatakan sebelum dia menjadi pengikut Yesus, dia adalah tunangan dari Rasul Yohanes. Tunangan dari Rasul Yohanes. Lalu karena dia ingin mengikut Yesus, akhirnya dia memutuskan pertunangan itu. Termasuk di dalam legenda Emmaus itu juga, Maria Magdalena dianggap sebagai Maria yang sama, yang adalah saudari dari Lazarus dan Marta. Dan yang menariknya teks-teks inilah yang dirujuk oleh Nandar di dalam presentasi gobloknya mengenai Yesus dan Maria Magdalena. Nah, Nandar itu tidak mendapatkan respek saya sama sekali. Karena dia sama sekali tidak peduli dengan akurasi sejarah. Dia hanya ingin berfantasi, memuaskan keputusasaannya, dapat apa saja untuk menyerang kekristenan. Dan saya tanpa meminta maaf menyebut dia sebagai orang tergoblok di seluruh dunia. Tapi ada hal yang menyedihkan ini Pak. Sebetulnya ini ya si kelasnya ecek-ecek lah. Banyak orang Muslim justru menggunakan rujukannya Ahok yang mengatakan kalau Yesus itu di atas 30 tahun pasti kemungkinan menikah itu. Terus satu lagi Pak pertanyaan sebelum ke ini partisipan sudah raise hand. Apa saran Bapak kepada para jemaat? Yang saya konsen kepada jemaatnya ya. Kalau para teolog apologet sudah cukup kuat lah. Tapi kepada para jemaat yang searching YouTube ini kan sudah sangat terbuka nih Pak. Terhadap serangan-serangan mereka yang begitu bombastis, itu pertama yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan sebenarnya bukan jemaatnya, tapi pendetanya yang setiap minggu berkhotbah. Mulai memberi perhatian terhadap khotbah-khotbah apologetik. Iya. Perhatikan isu apa yang beredar di media sosial, lalu jadikan itu sebagai tema khotbah. Jadi misalnya, sekarang lagi isu apa nih? Yesus lagi dituduh menikahi Maria Magdalena. Gunakan satu sesi dan minta semua jemaat untuk memberi perhatian serius terhadap isu itu. Dan bahas itu secara detail di gereja. Sebab dari mana lagi jemaat mendapatkan perlengkapan kalau bukan dari sang gembalanya? Bukankah tugas seorang gembala? Salah satunya yang terutama adalah melindungi domba-dombanya dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari kekristenan. Jadi kalau itu berpotensi untuk menyesatkan mereka, maka dia harus ambil waktu yang signifikan, studi tentang topik itu, dan memberikan presentasi seakurat mungkin, perlengkapi mereka bukan hanya memperkuat iman mereka, tapi menolong mereka untuk mampu memberikan jawaban sebagai seorang Kristen. Sebagai seorang Kristen. Jadi kalau jemaat berhadapan dengan isu semacam itu, kasih tahu ke gembalanya, lengkapi kami untuk bisa menjawab isu ini, atau setidaknya untuk mengerti ini benar atau enggak. Ya, tapi gembala sendiri juga harus mengupgrade dan update ini apologetikanya ya Pak, karena banyak sekali yang masih pengertiannya apologet, kalau jadi apologet itu tukang debat, tukang menyerang, padahal pengertiannya tidak seperti itu. Apa saran Bapak? Bukan tukang nyari masalah.
memang faktanya begitu ya, ada apologet yang memang keluaran secara akademis, ada yang terpanggil lalu dia mandiri, itu adalah yang saya sebut kejadian, tetapi yang jadi-jadian ini yang membuat nama apologet itu kurang bagus. Baik, kita langsung ke partisipan, sudah ada Debbie Novia, silahkan. Setelah ini David Van Sonen ya. Silakan. Halo. David Novia, sudah kedengaran, silakan. Halo, iya Pak, saya mau tanya, itu kan Ustadz Nandar kan berbicara di YouTube channelnya itu kan ada gambar Tuhan Yesusnya ya, dan Tuhan Yesus segala macam. Itu sebenarnya parah banget loh Pak. Itu gimana sikap IKIM ya? Kalau mereka bisa bilang kita dikit-dikit disambungin penistaan agama, apa yang harus dilakukan umat Kristen sih Pak untuk nanggapin hal kayak gini supaya umat Kristen tuh juga nggak cuman defense terus gitu loh, supaya mereka juga bisa punya istilahnya buat melawan untuk semua hoax-hoaxnya kayak gini gitu loh Pak, supaya mereka nggak cuma bisa bilang fitnahin kita bahwa kita penistaan agama, tapi mereka juga harus setidaknya mungkin ada nggak sih kasih literatur sejarahnya mungkin kayak Pak Gracia Pelo dari buku referensi apa yang menguatkan bahwa ini loh Tuhan Yesus tuh nggak pernah nikah sama Maria Magdalena gitu. Oke, baik, sudah baik. Nah, tolong langsung di mute ya. Silakan Pak. Setelah ini siap-siap David Van Sonen. Ya, memang dan saya jawab itu. Saya kira meskipun ini yang terkesan generalisasi, tapi saya tidak pernah mendengar umat dari agama lain sedemikian heboh dan sedemikian tidak beretikanya menciptakan apa saja yang penting bisa nyerang agama lain. Selain daripada orang-orang ini, bahkan mereka bisa memunculkan isu-isu yang kita bahkan nggak pernah pikirkan begitu. Tiba-tiba itu bisa jadi masalah dan dipakai untuk menyerang kekristenan. Misalnya seperti bahkan Kolose pasal 4 ayat 11 pun bisa dicomot untuk mendukung propaganda bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Yesus itu menikah dan punya anak hanya gara-gara ada nama Yesus di situ. Hanya ada nama Yesus di Kolose pasal 4 ayat 11. Padahal di situ jelas dikatakan Yesus yang Justus juga disebut dengan Yesus. Jadi memang kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang kita bisa bilang orang-orang yang kehilangan akal sehat mereka. Hanya karena mereka sudah dipenjara oleh asumsi teologis mereka bahwa kekristenan itu salah. Jadi begitu mereka dengar apa saja, yang penting itu menyalahkan kekristenan, mereka akan pakai itu, tidak peduli apakah itu reliable, dapat dipercaya atau tidak. Yang penting itu menyerang kekristenan, mereka akan pakai itu. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen harus menempuh sikap seperti yang mereka lakukan? Mendatangi orang dan mengintimidasi orang atau melaporkan orang ke ranah hukum, itu bisa saja. Dan itu sah-sah saja dilakukan di dalam konteks kenegaraan. Tetapi saya secara pribadi, dan sekali lagi ini pendapat personal, saya secara pribadi, saya tidak merekomendasikan tindakan semacam itu. Kenapa? Karena ingat, kita menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Jadi dia punya hak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan pikiran. Dan kalau itu salah, kita juga punya hak untuk meluruskan itu. Dan kalau itu salah banget, bahkan goblok, kita harus menyebut itu salah banget, bahkan goblok. Dan untuk Nandar, itu bukan hanya salah, tapi salah banget, bahkan goblok. Jadi, kita punya hak untuk memperlihatkan itu. Dan kita juga punya hak untuk menyebarluaskan penjelasan-penjelasan kita dan respons-respons kita kepada publik, sehingga kapan saja dan di mana saja mereka muncul dengan fitnah yang sama, orang-orang Kristen itu sudah dilengkapi dengan sangat baik, bukan hanya untuk tidak terpengaruh, tapi juga mampu memberikan respons terhadap fitnah-fitnah itu. Betul, saya setuju sekali. Saya sedikit nambahkan, jadi jangan takut
kalau mau melaporkan, saya juga sepakat dengan Pak Deki ya. Karena apa? Yang kita hadapi itu ibaratnya kayak tawon-tawon yang otaknya kecil gitu ya. Satu tergencet gitu ya. Maka seluruh koloni itu nggak tahu masalahnya apa. Ya seperti yang di Korintus loh, waktu Paulus sama siapa itu. Semuanya teriak-teriak dan mereka tidak tahu mereka meributkan apa itu. Kejadiannya kan banyak begitu, Pak. Seperti hobi demo-demo itu, mereka nggak tahu apa yang didemokan. Itu masalahnya nanti akan merugikan kita. Ya secara jumlah dan lain sebagainya. Walaupun ini bukan soal takut atau tidak takut, bukan, tetapi secara hikmat. Jadi menurut saya, ya ini tadi seperti yang seperti Ikim katakan, ya ini prinsipnya ini ya, gunakan hak jawab. Itu yang kita lakukan. Gunakan hak jawab kita mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 tadi. Hak memilih untuk beragama, kemudian terutama hak jawab. Itu tadi. Ya, kalau kita orang keluar jadi mu'alaf, kita doakan. Kalau keluarganya marah, ya itu pantas. Tetapi kalau mereka ada yang jadi Kristen, mereka intimidasi dan seterusnya, saya rasa setuju dengan Pak Deki. Mereka kehilangan akal, kecuali dengan okol. Jadi sayang sekali. Jangan takut, karena itu juga nasihat dari advokat kita ya. Jadi kita gunakan hak jawab saja. Kamu lempar bola, ya saya tendang kan gitu. Jadi kita nggak menyalahi aturan. Pak David Van Sonen, silakan. Saya agak penasaran juga ya dengan nama Justus di dalam Kolose 4 ayat 11 itu siapa? Apakah itu termasuk 17 murid atau murid para rasul? Contohnya seperti Clemens, terus Polikarpus dan sebagainya. Dan juga saya agak heran juga ya dengan mereka-mereka ini. Dia itu mengutip dari kitabnya sendiri, tapi dia itu mencari jawabannya di dalam Alkitab. Jadi kayak ada peristiwa apa ya, cocokmologi gitu loh. Jadi kalau misalnya, oh ini benar, langsung diklaim, oh ini. Ya tapi dengan argumen atau penafsiran yang seenaknya dia sendiri seperti itu. Bahkan juga mereka itu belum tahu bahwa di dalam menurut kacamata Kristen, itu kan nabi yang pertama itu kan sebenarnya kan Harun kan, ya, kan waktu zaman Musa itu. Nah habis itu mereka lupa bahwa nggak semestinya nabi itu harus menikah atau tidak gitu. Ya kalau misalnya bertanya, kok nabi kok menikah, kok nabi kok nggak menikah. Nah sedangkan yang kayak siapa, Yohanes Pembaptis itu pun juga kan nabi, bahkan Yesua Mesia juga kan mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis inilah nabi terbesar di sini gitu. Nah menurut pandangan Pak Deki gimana dengan hal-hal yang kok ya aku anggap konyol sih kayak gini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Deki. Jadi intinya kita fokuskan kepada topiknya ya. Ini salah satu kebiasaan mereka kan ya main comot saja gitu. Silakan. Ya, pertama tentang Justus yang disebut juga Yesus. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 11, itu adalah teman rekan sepelayanan Paulus di Roma saat dia menulis surat Kolose ya. Jadi itu pasti bukan bicara tentang Yesus. Itu betul-betul tidak bisa dipahami kalau orang tiba-tiba berkesimpulan bahwa Justus di situ ada kaitannya dengan Yesus. Nah, memang betul yang diamati oleh Bapak yang tadi, saudara yang tadi memberikan David Van Sonen. Dan saya katakan ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menghina. Tapi memang tidak ada yang berbobot di dalam apologetika Islam. Jujur saja. Tidak ada bobotnya sama sekali. Kita bahkan dengar aja kayak lucu-lucuan. Tapi mereka anggap itu udah serius banget. Sepertinya mereka sudah meruntuhkan langit dan bumi. Dengan argumen, dengan hal-hal semacam itu. Nah, jadi kita mau ketawa. Tapi orang-orang ini nganggapnya serius. Nah, kalau kita seriusin, nah mendadak mereka kelihatan seperti orang-orang yang betul-betul sangat putus asa dan tidak tahu mau ngapain di dalam dunia ini. Mendistorsi segala sesuatu, mendistorsi realitas, mendistorsi sejarah apapun, hanya supaya cocok dengan propaganda mereka.
Itu sebabnya di dalam perbincangan saya dengan sejumlah tim saya mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan hanya persoalan intelektual, bukan hanya persoalan knowledge, tapi persoalan spiritual. Ini adalah persoalan spiritual. Jadi kita harus berdoa, sebab kita bukan hanya mereka bukan hanya butuh informasi terkait dengan pengetahuan, tapi mereka butuh untuk dilepaskan. Sebab seperti Alkitab katakan, mereka diperbudak oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka menindas kebenaran itu sedemikian rupa. Sehingga mereka tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas, mendistorsi segala sesuatu. Sehingga hal-hal yang jelas banget absurd pun mereka bisa jadikan itu sebagai alasan untuk menyerang kekristenan. Jadi yang diperlukan di sini adalah bukan hanya jawaban-jawaban apologetik, tapi doa dari semua orang Kristen supaya mereka bisa melihat kenyataan dengan jelas. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus menyingkapkan mata mereka untuk melihat kebenaran. Ya, saya setuju sekali, dan saya jarang mendengar apologet yang ujung-ujungnya juga jangan lupa berdoa. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh udara dan kadrun-kadrun yang pikirannya itu pakai otak udang gitu. Udang itu kan otaknya kecil, jalannya mundur, kaget pun mundur gitu loh. Artinya dia muter-muter aja, balik-balik lagi. Kadang-kadang bosan gitu. Pak, nggak ada gunanya Kak menjelaskan kepada mereka. Saya bilang, ya nggak ada gunanya, karena bagi saya kadang-kadang seperti mengajari onta itu untuk bersiul gitu loh. Tetapi ya kita main karambol aja, kita tembak di sana mental ya kenanya di jemaat untuk memperkuat gitu saya rasa. Tapi tugas kita tetap harus dijawab ya. Nah, dan masing-masing silahkan. Tadi pertanyaannya apa yang kita lakukan. Sekali lagi saya juga setuju tidak merekomendasikan untuk melapor dan lain sebagainya. Itu kerugian di kita. Lebih baik kita main manis gitu ya. Soft way is the best, pertama itu. Terus yang kedua ada istilah Jawa, ini bukan semata-mata karena saya orang Jawa, tetapi Alkitabiah juga, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake gitu. Jadi menyerbu tanpa pasukan, tapi menang tanpa merendahkan mereka. Kalau mereka merendahkan kita ya sebetulnya merendahkan diri sendiri gitu. Wah, ini luar biasa ya. Baik, selanjutnya Carolus Kristen, silahkan. Bang Nurusena, bahkan saya membawa bukunya ini. Apa itu, Pak? Jangan sebut saudaramu kafir, Bambang Nurusena. Oke, baik. Nah, saya bertanya sambil menanggapi aja, mungkin Bapak juga bisa menanggapi. Gini Pak, kalau ada itu kan Bung Yesus Kristus dia pernah menikah dengan Maria Magdalena, yang sebenarnya di mata orang Katolik maupun orang Ortodoks itu pasti tahu bahwa Maria Magdalena itu ibaratnya itu sudah menjadi santa atau ibaratnya orang kudus. Jadi nggak mungkin lah kalau misalnya orang kudus tuh melanggar hukum, melanggar anuan, nggak bertobat, itu kan pasti nggak mungkin. Nah kalau ada orang, saya katakan Islam garis keras, dia memfitnah kita dengan tuduhan, Yesus Kristus pernah menikah. Ini jujur ya, dulu ada film The Da Vinci Code, yang jelas itu film fiksi, yang jelas film itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah dari situ kan ada, ya saya katakan orang Islam juga yang mau, ya polemikus Islam, saya juga motif apa bangsa, mereka tuh tidak tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya. Di Alkitab sudah ditulis dianggap Yesus Kristus tidak disalibkan dan sebagainya. Nah saya juga ingin bertanya Pak, ini kebetulan kita sama-sama juga, karena saya juga seorang aktivis gereja, jadi saya menanggapinya ini lucu. Kalau ada orang Islam begitu, saya katakan gini loh, kita ini harus counter balik melawan mereka. Tapi melawan mereka dalam arti gini, kalau mereka berkata seperti itu, dasarnya mana? Apa buktinya? Tanyakan ke gereja Katolik atau Ortodoks yang memberikan pengakuan bahwa Maria Magdalena itu adalah seorang santa atau orang kudus. Berarti orang kudus kan di surga, bukan di neraka. Oke, pertanyaan Bapak apa ini Pak? Silakan. Nah, pertanyaannya begini. Kalau bisa seperti itu, ini general lintas gereja aja, saya terus. Bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang seperti itu, termasuk Bapak sendiri? Saya terus terang secara pribadi, ya saya mengatakan, mereka sendiri tuh nggak ngerti sejarah. Bahkan ada istilah kafir, komunis, dan sebagainya, itu dicampur aduk. Ini kan rusaknya Indonesia gara-gara ini, saya akui. Oknum Islam juga itu. Nah, pertanyaannya gini, apakah Bapak menanggapi mereka itu dengan cara, wah mereka memang tidak tahu sejarah. Mereka itu orang-orang yang
suka melintir. Nah, itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, baik, silakan Pak. Ya, ini satu tugas yang melelahkan sebenarnya. Karena kita harus menjawab hal yang sama berulang kali. Nanti hari ini kita jawab Nandar. Besok nanti muncul satu orang lagi. Sama lagi. Nanti lusa muncul satu orang lagi. Sama lagi. Jadi kita harus terus-menerus menjawab hal yang sama kepada mereka. Dan mereka merasa pintar luar biasa. Ya. Jadi ini tugas yang sangat melelahkan, tapi juga sangat lucu, gitu. Ya. Sangat lucu dan bukan hanya itu, tapi ada satu gugahan yang serius yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman Muslim. Ketika para apologet Kristen membahas tentang Islam dan teologi Islam, kami pergi kepada sumber-sumber yang handal di dalam teologi Islam yang diakui handal. Kami pergi pada koleksi-koleksi hadis sahih seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Abu Daud, dan lain sebagainya yang diakui handal. Kami pergi kepada Ibn Katsir, pergi kepada Al-Jalalain, pergi kepada Al-Wahidi, pergi kepada Al-Qurtubi, pergi kepada At-Tabari. Sumber-sumber yang diakui handal. Kenapa? Karena kami menghargai keyakinan kalian. Jadi kalau ada yang harus kami kritik, kami harus kritik itu di atas dasar yang handal, yang kalian sendiri akui itu handal. Nah, kenapa waktu kalian menyerang kekristenan, kalian pergi kepada pasir, pergi kepada lumpur, pergi kepada kayu-kayu lapuk, pergi kepada nyamuk, pergi kepada tawon, lalu kalian pikir kalian menyerang kekristenan, itu kan lucu. Makanya waktu saya menanggapi Kaf Media, saya kasih tahu kepada dia, saya kutip bagi kamu Ibn Katsir, saya kutip bagi kamu Al-Wahidi, Asbab Al-Nuzul. Tapi kamu kutip bagi saya Dan Brown, kan itu insulting banget begitu loh. Insulting banget begitu loh. Dan Brown itu siapa? Penulis novel. Jadi betul-betul cobalah, kekristenan itu tidak anti kritik loh. Tidak anti kritik. Bahkan saya katakan di dalam sesi live saya kemarin, studi-studi paling kritis di dalam sejarah intelektualitas manusia itu lahir di dalam tubuh kekristenan dan digunakan untuk membeda Alkitab dan teologi Kristen. Khususnya ketika abad pencerahan, abad ke-18, 19, lalu lahir studi historis kritis. Itu digunakan untuk kekristenan tidak anti kritik, tapi mbok ya pakai sumber-sumber yang kami setidaknya consider begitu loh. Ini kamu pergi kepada batu kerikil, pergi kepada lumpur, pergi kepada nyamuk, lalu kamu pikir itu dasar untuk menyerang kekristenan. Ya, betul. Dan juga yang luar biasanya di kekristenan itu, menurut saya kok hanya Tuhan Yesus yang mengatakan, ujilah aku, yang lain nggak boleh diuji. Kalau bagi saya lebih percaya kepada yang siap diuji, gitu ya. Luar biasa. Baik, tadi Pak Didit Juli resen, silahkan. Bro, Pak Heri. Oke, Pak Didit. Saya nggak mau bertanya sih sebenarnya, cuma mau menanggapi sedikit saja. Silakan. Saya juga sebenarnya sudah beberapa kali menanggapi di dalam akun channel saya ya. Oke, Pak Didit Juli ini juga YouTuber yang muda yang sangat berpotensi. Jangan lupa ya, kunjungi channelnya juga. Bagus channel-channelnya. Silakan Pak, lanjut. Ya, sebenarnya saya setuju dengan Pak Deki tadi bahwa itu adalah bentuk keputusasaan mereka. Makanya mereka mencari-cari sumber meskipun itu tidak valid. Jadi itu yang penting mereka serang saja. Mereka sampaikan pendapat mereka saja. Tidak penting itu benar atau tidak. Yang penting mereka menyerang karena itulah tipikal mereka. Jadi mereka menyerang, sumbernya palsu, enggak apa-apa. Yang penting pokoknya mereka bisa menyampaikan pendapat mereka. Dan ya apa ya, itu lucu bagi saya. Seperti Pak Diki katakan tadi, memang lelah menjawab mereka, tapi bagi saya itu hiburan untuk menjawab orang-orang seperti ini gitu ya. Kadang saya lelah seharian kerja gitu, terus tiba-tiba melihat video mereka, saya mempersiapkan bahan sambil ketawa-ketawa gitu. Nah, ngutip dari sumber-sumber apokrif gitu. Jadi apa nggak ada bahan lagi sih mereka ini? Itu ya
menurut saya ya hanya itu, kemampuan mereka hanya sebatas itu, nggak lebih dari itu sebenarnya. Ya. Yang seperti sumber-sumber yang disampaikan oleh Pak Deki tadi bahwa mereka itu mengutip dari Da Vinci Code. Nah, Da Vinci Code sendiri sumbernya dari The Gospel of Mary dan dari Injil Filipus gitu. Kalau mereka mengagung-agungkan Injil Filipus, ya ada benarnya dengan keyakinan mereka ada kesamaan Injil Filipus ini. Karena di dalam Injil Filipus, tadi yang tidak sempat disampaikan oleh Pak Deki, mohon maaf Pak Deki izin saya sampaikan ini, bahwa di dalam surga nanti ada kehidupan kawin-mengawin, yaitu ada hubungan badan atau seks di dalam surga. Nah ini kan cocok dengan apa ya? Dengan ajaran mereka lah Pak. Makanya mereka mengagung-agungkan Injil ini. Loh, Injil ini ditulis oleh murid Yesus, kenapa dibilang palsu? Ya, palsu karena Injil ini yang ini ditulis setelah murid-murid itu meninggal gitu. Jadi masa orang yang sudah mati kemudian bangkit lagi menulis Injil ini, masa mereka jadi zombie sih gitu kan. Jadi ya lucu aja gitu nah dengan tuduhan-tuduhan mereka ini. Nah, ini sebenarnya PR-nya bagi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Deki tadi ya, PR hamba-hamba Tuhan. Bagaimana hamba-hamba Tuhan ini mengubah apa ya namanya ya, arah berkhotbahnya. Ya mungkin tidak setiap minggu, ada 1 bulan sekali membahas hal-hal penting yang dituduhkan oleh saudara-saudara kita Muslim ini kepada jemaat, supaya jemaat juga mengerti kalau mereka suatu saat ada melihat atau mendengarkan hal-hal seperti ini, mereka sudah tahu, oh ini salah, oh ini dari Injil palsu. Ini dari saya Pak Heri. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi memang ngeselin sih, bikin judek, tapi yang enggak juga ya. Tapi saya setuju cara meresponnya. Dan saat ini gereja-gereja Tuhan ini ada gembala-gembala, jangan lupa, mesti juga ini ya terbuka, terus kasih tahu jawaban-jawaban yang tepat. Tetapi ada gini masalahnya Pak Deki ya. Banyak juga gembala ya juga tidak siap dengan contohnya ya, bertitel tinggi ketika diajak, karena kebanyakan pendeta juga ini, tidak semua. Jadi saya tidak mengeneralisasi. Biasa khotbah cuma satu arah. Tidak biasa dengan namanya ngobrol dan seterusnya gitu. Jadi ketika ditanya dianggap sebuah perlawanan gitu. Jadi harus terbuka dengan yang namanya sharing-sharing. Oke, begitu Pak Deki. Dan saat ini Kelvin, selanjutnya Pak Bambang Hengki. Saya kenal ini dari Salatiga. Pak Kelvin, silakan langsung. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Mengenai apa Justus yang tadi yang dianggap sebagai anaknya Yesus, taruhlah saya ikutin logikanya seperti itu ya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Justus itu anak kecil? Mengingat tadi Pak Deki bilang bahwa Justus adalah teman seperjuangannya Yohanes kan, harusnya nggak mungkin anak kecil kan? Jadi apakah nggak bisa dipikir kalau bukan anak kecil, harusnya udah orang dewasa, apakah seumuran dengan Yesus gitu kan? Itu aja Pak. Bagaimana menurut ini? Ya, dari Eastern Bible Dictionary dikatakan Justus adalah a Jewish Christian called Jesus, Paul's only fellow laborer at Rome, where he wrote his epistle to the Colossians. Jadi ini adalah rekan sekerja Paulus di Roma saat dia menulis surat Kolose. Artinya dia bukan anak-anak ya, ini orang sudah besar. Dan itu sebabnya Paulus ketika menulis surat ini dia menyertakan namanya sebagai untuk pemberian salam itu. Itu adalah kebiasaan Paulus di dalam menulis surat-suratnya. Rekan atau tim pelayanannya dia sebutkan mereka di dalam surat-suratnya ikut memberikan salam kepada jemaat penerima surat-surat itu. Oh iya, betul. Dan jangan lupa ya, nama Yesus tuh bukan hanya satu di Filipina, banyak ya, namanya Yesus, betul. Di Brasil, Yesus the Verbum dan lain-lain. Ya. Oke, Pak Bambang Hengki dulu, silakan. Oke, thank you. Saya menyimak dan saya juga terus belajar ini, tentunya dari Pak Diki, ini luar biasa sekali ya. Sebagai apologet memberikan satu semangat, satu pandangan yang saya kira sangat penting untuk gereja. Kebetulan saya juga gembala, jadi ini terima kasih tadi saran-sarannya sudah disampaikan supaya kita bisa membangun
jemaat kita menjadi apologet Pak. Karena itu memang kerinduan saya juga. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu yang berapologet, tapi jemaat-jemaat itu minimal kita perlengkapi mereka sehingga iman mereka tidak gampang goyah pada saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang memang perlu, yang memang harus dijawab. Karena memang betul-betul mereka bertanya, ingin tahu. Tapi ada tadi yang model yang cuman ya cari-cari sensasi aja, yang sebenarnya kita nggak perlu serius-serius jawab juga. Melelahkan dan melucukan sebetulnya ya. Ya kalau kita mau cari hiburan mungkin boleh juga sih. Ya tapi saya kira cukup melelahkan dan buang-buang energi. Jadi begini, ada dua hal saya kira yang perlu saya tidak menyoroti secara materinya, tapi lebih kepada cara penyampaiannya. Tadi setuju sekali, soft way itu saya kira cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya saya bacakan mungkin dari 1 Petrus 3 ayat 15-16, saya kira ini sudah ayat menjadi yang pegangan buat para apologet saya kira ya. Saya bacakan buat kita semua, tapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, jadi karena mungkin background saya gembala, jadi saya mengajarkan bagaimana kita harus berdebat, berdiskusi, bagus, harus apalagi dengan era sekarang, era keterbukaan seperti ini. Orang Kristen harus siap untuk bisa tadi mempertanggungjawabkan setiap waktu dengan cara mungkin berdiskusi, bisa sampai berdebat. Tetapi dalam perdebatan ini saya kira kita harus memilah-milah tadi. Yang pertama saya kira ya tadi kalau kita berdebat kepada orang-orang Muslim ya yang memang betul-betul cari kebenaran, saya kira itu mereka sudah akan percaya Tuhan Yesus sebetulnya. Baik melalui kebenaran yang dibaca maupun melalui kesaksian orang-orang Kristen sendiri yang selama ini menurut saya sudah cukup baik. Tetapi memang masih perlu harus terus ditingkatkan ya. Karena saya khawatirnya kalau kita menanggapi tadi seperti Ustadz Nadar itu kita jadi terpancing, Pak. Saya khawatirnya justru nanti kita terpancing, akhirnya malah kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang kurang tidak dengan lemah lembut dan tidak dengan hormat, itu akhirnya muncul dan itu akhirnya akan mengamiri kita. Barangkali itu memang cara mereka untuk mempertontonkan dulu Kristen yang sebenarnya kasar toh kalau ngomong, karena memang lontaran-lontaran mereka memang memancing munculnya kemarahan kita atau kejengkelan kita dan segala macamnya itu. Baik Pak Engki. Makanya saya kira itu harus hati-hati. Ya. Oke, nah, baik. Poin akhirnya. Yang kedua, jadi gini, saya kira tetap kita harus berapologet, tingkatkan, bahkan create ya apologet yang memang bisa memberikan tadi, menggenapi firman Tuhan. Harus. Makanya saya dukung IKIM untuk bisa mencetak apologet yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, tentu fokus kepada jemaat. Itu saya kira yang penting. Nah, bahwa pada saat kita memperlengkapi jemaat, ada beberapa teman-teman Muslim atau siapa saja yang mendengar siaran kita ini, dan mereka akhirnya bisa melihat, mengerti, dan memahami, dan bahkan akhirnya percaya Yesus, ya itulah kasih karunia. Kita kan tidak bisa mempertobatkan orang dengan keahlian, kefasihan kita berbicara, bahkan ilmu pengetahuan kita. Tadi Pak Diki mengatakan doa. Nah, saya kira itu kuncinya. Nah, di doa supaya sambil tadi 3 hal. Jadi tingkatkan apologet, ya. Ayo create apologet yang bertanggung jawab sesuai firman Tuhan. Kedua, yuk kita fokus kepada jemaat-jemaat kita orang Kristen. Yang ketiga,
doa. Saya kira Oke, itu poinnya yang sudah ingin saya 3 itu, sampaikan, Pak ya. Terima Terima kasih. kasih. Apologet, jemaat, dan doa. Langsung saja berikutnya adalah sebelum Pak Pietro, Pak teolog kontekstual, silahkan. Teolog kontekstual, setelah itu Pak Pietro. Oke, Shalom. Halo, Ya, Pak. malam Pak Deki. Malam, Pak. Ketemu kita di sini. Ya, ketemu Iya. lagi. Ya, jadi di sini terima kasih ya atas penjelasan yang diberikan oleh Bung Deki dengan lugas, ya, dengan jelas. Nah, jadi memang di sinilah peranan para hamba Tuhan, pendeta atau pimpinan jemaat, jangan tabu atau jangan takut untuk mengajarkan kepada jemaatnya, khususnya kepada kaula muda, ya, tentang apa itu Injil-Injil apokrif, gitu. Injil Thomas, ya kan, Barnabas, Filipus, dan lain sebagainya. Dan apa menjadi poin-poin terpenting yang menjadi pengajaran yang sesat itu di dalam Injil apokrif itu. Nah, sehingga apa? Sehingga jemaat dan kaula muda itu paham, tahu itu. Oh, ternyata di dalam Injil Filipus mengatakan seperti ini. Nah, sehingga ketika mereka menonton channel-channel YouTube ataupun pengajar-pengajar yang mengambil dari Injil-Injil apokrif itu, mereka bisa menjawab itu dan mereka bisa memahami itu, sehingga mereka tidak mudah percaya tentang pengajaran seperti itu. Nah, yang kedua, ya, kita memang kalau bisa menghindari yang namanya debat kusir atau apapun dengan saudara kita sebelah. Tetapi perlu diingat juga, kita sebagai orang Kristen punya hak untuk menjawab, gitu. Ya, bukan untuk membela Tuhan kita, enggak, ya. Jadi kita tidak perlu membela Tuhan kita. Ya kan, Tuhan kita tuh sanggup membela dirinya sendiri. Itu. Nah, tetapi yang harus kita ketahui sebagai orang Kristen, kita juga punya hak untuk menjawab. Itu. Nah, hak untuk menjawab itu memang harus elegan. Itu. Ya, harus dengan elegan, harus dengan memang pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Ya kan, sehingga ketika kita menjawab dengan elegan dan dengan pemahaman yang matang, ya, tanpa kita pernah artinya istilah kasar atau apapun, ya kita aman, ya kan, tidak terkena undang-undang ITE seperti itu. Nah itu. Okay. Jadi yang ketiga yang saya mau katakan di sini, ya, bagaimana kita termasuk juga para apologet Kristen juga. Ya, kita bersyukur ya di zaman era COVID-19 ini banyak bermunculan apologi Kristen, ya kan, dengan inilah yang sebenarnya yang dirindukan oleh setiap umat Tuhan, gitu. Sehingga halo, putus Pak teolog kontekstual. Oke, Pak Deki, silakan. Ya, dari beberapa komentar tadi, terima kasih banyak apresiasi positif. Jadi saya kira tujuan dari IKIM mulai terlihat hasil positifnya, mulai ada animo positif mengenai apologetika, dan itu sesuatu yang kita sangat senang melihat apresiasi semacam itu. Ada harapan yang sangat besar untuk gereja bisa tetap kokoh berdiri dan ada di dalam dunia ini di tengah-tengah arus persebaran ajaran sesat, termasuk juga serangan terhadap iman Kristen. Saya bersyukur Bapak Gembala yang tadi juga ada, dan kita berharap nanti next kita bisa mengundang lebih banyak lagi para gembala, ya, untuk mulai melihat nilai penting dari pelayanan apologetika masa kini, khususnya di era digital dan teknologi yang canggih semacam ini. Sebab kita harus ingat, berbeda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Sekarang, itu fitnah, ajaran sesat, atau apapun itu bisa masuk ke kamar tidur jemaat kita, sementara kita para gembala sedang tidur nyenyak. Karena mereka bisa akses apa saja sekarang. Bisa akses apa saja sekarang. Jadi kalau perhatian apologetik itu tidak diberi perhatian yang serius sekarang di gereja, mendadak tiba-tiba ada jemaat yang sudah tinggalkan gereja,
tiba-tiba dia sudah tidak mau datang ke gereja lagi, tiba-tiba dia bilang Yesus bukan Tuhan, dan lain sebagainya. Karena sekarang ini dia bukan hanya dapat tanda kutip khotbah dari gereja, begitu dia di jalan, sedang tiduran atau sedang makan, dia bisa dapat informasi apa saja yang bertebaran di mana-mana sekarang. Nah, kalau dia tidak punya kemampuan untuk memfilter itu, maka kita sedang dalam kondisi yang sangat berbahaya. Jadi kita berharap kerjasama dengan para gembala yang mulai dibangun oleh IKIM, itu bisa menimbulkan dampak yang lebih besar lagi di kalangan gereja-gereja terutama di Indonesia. Itulah beban IKIM ya. Saya selalu teriak-teriak, tapi saya sangat menghargai dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kalau ada gembala mau hadir merendahkan diri, merendahkan hati untuk gabung di sini. Karena gini Pak Deki, saya mensurvei dan ini bukan surveinya Cak Lontong ya, dan hasil penerawangan saya di grup-grup gembala itu yang saya undang untuk ayo keluar, ayo belajar apologet, 95 belum merespon. Karena dia pikir kita menghindari konflik dan seterusnya, masih sempit sebagian ya. Tetapi satu persatu mulai. Itu seperti Pak Deki minggu lalu sampaikan bahwa peran apologet itu peran yang kritikal gitu ya, yang kritis dan di garis depan istilah saya gitu ya. Baik, nanti kita bahas lagi. Pitro M, silakan Pak Pitro, pertanyaannya. Selamat malam Pak Iri, selamat malam Pak Deki. Horas, selamat malam. Selamat malam semuanya. Horas, Yehuwu. Maju. Silakan. Saya pikir setelah akhir-akhir aktif dalam diskusi dengan saudara seberang, saya pikir saya sudah sedikit sakit jiwa pemikiran saya dalam konteks kaget, gitu. Maka saya menahan diri. Saya takut jadi lebih dalam, akut emosionalnya. Ternyata tidak hanya saya yang terjangkit dengan gejala psikologi ini, gitu. Karena memang saudara kita sedang ini sangat unik. Saya sudah melihat, ya, bahkan orang sudah doktor, sudah pejabat negara, tapi ketika berhubungan dengan agama, langsung ada virus autogoblok yang menyelimuti begitu. Saya masih kaget, pernah ada seorang tokoh bertanya kepada saya, tunjukkan di mana Yesus beragama Kristen. Saya bingung saya. Di mana mau saya cari perkataan Yesus kalau dia beragama Kristen itu? Dan itu apologi tingkat nasional di kalangan mereka, dan semua mengamini gitu. Yang menghadiri ceramahnya itu ada pejabat tentara, polisi, politik, pejabat Saya pikir kenapa autogoblok begitu ya? Jadi memang seperti Pak Diki bilang tadi itu, kita ini tidak sedang berhadapan dengan manusia, kita berhadapan dengan roh yang tak kelihatan. Jadi potensial kita menjadi gila kalau serius. Maka saya tidak mau gila saya. Jadi saya sebisa mungkin begitu sudah terbawa emosi, saya harus langsung ngerem diri, langsung ya membawa ceria dan lain-lain. Dan saya tidak mau masuk ke dalam konten mereka karena mereka tidak mau konten sebenarnya. Ya. Itu. Kemarin ada Pak Dani tadi malam juga yang mulai mengutip-utip Paulus pembawa pendusta. Padahal kami pernah berdiskusi dan saya jelaskan konteks kebodohan ini masuk Paulus. Dan dia akhirnya mengakui dia salah karena tidak membaca ayat sebelumnya. Bahwa orang menuduh dia pembohong, pemfitnah, segala macam. Nah, bahasa itu yang dipakai Paulus sebenarnya. Gitu? Nah, akhirnya dia minta maaf. Saya rekam suara itu. Nah, tadi malam dia mengulang itu lagi. Padahal dia seorang ulama, seorang kiai gitu loh. Ketiup angin, Pak. Dia lupa halus, juga. Lembut, dan lain-lain. Oke. Nah, saya pikir perasaan kaget ini harus menjadi pertanda bagi kita untuk karena yang penting kita harus sehat secara mental, jangan mau menjadi rusak psikologi kita. Ya. Itu satu. Kemudian mungkin apa yang perlu kita lakukan? Saya senang Pak Deki sudah punya program yang bagus tadi malam sudah di-share, nanti semoga itu bisa terwujud segera, bisa menjadi media bagi siapa saja untuk
belajar mengupgrade kemampuan ilmu agamanya, kekristenannya. Semoga itu segera terjadi. Kemudian mungkin kita juga perlu melakukan satu koordinasi antar para apologet yang aktif di online. Artinya koordinasi apa yang dimaksud? Selain kita koordinasi untuk meningkatkan SDM-nya, ya perlu juga kita untuk saling mengingatkan. Misalnya si Anu ketika berdebat mulai terpancing dengan emosi dan segala macam. Tidak salah, kita saling mengingatkan. Saudara, hati-hati, ingat, ya. Karena memang itu yang diinginkan, Dengan demikian kita bisa menjaga psikologi sahabat dan saudara kita. Itu satu. Kemudian mungkin kita juga perlu memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita murtadin itu yang aktif melakukan kesaksian-kesaksian, gitu. Ya, maksudnya koordinator mereka juga sulit ya, karena kan independen semua ini kan. Tapi minimal ada usaha kita untuk mengarahkan mereka untuk mengenal iman ini yang benar. Mereka mungkin ketika berbicara pengalaman pindah agamanya ke agama kita, berbicara tentang agamanya, mungkin dia lebih fasih dari kita akui ya. Tapi ketika dia masuk kepada konten agama kita, ini sangat berbahaya kalau nanti mereka menafsirkan agama Kristen itu dalam perspektif mereka. Maka saya pernah saya mengatakan murtadin itu dalam hal iman bukan guru, bukan pengajar, tetapi murid. Sama seperti kita semua adalah murid. Karena kita belajar kepada siapa? Katakanlah kepada gereja atau kepada kitab suci, kepada bapak-bapak gereja sudah memberikan kita pelajaran. Baik Pak Petro, Jadi langsung dipersingkat Pak. Ya, itu satu. Kemudian kalau dari tadi satu memungkinkan terus, juga ada dia. Iya, satunya orang Batak nggak pernah habis Pak. Betul. Habis waktunya Pak. Dari tadi satu terus. Jadi ini saat yang terakhir. Ketika kita sudah meningkatkan kemampuan apologet ini, akan ada banyak mutiara-mutiara yang bisa eksis. Tapi mungkin mereka tidak punya kemampuan untuk editing video, tutorial. Andai ada bisa juga menjembatani itu jauh lebih bagus. Mungkin di tempat Pak Deki itu banyak anak-anak muda yang mahasiswa yang punya talenta seperti itu, mungkin bisa di-endorse untuk menjadi tutor untuk editing video itu, sehingga semua hasil bimbingan Pak Deki dan Pak Graciapello dan Pak semuanya itu bisa naik ke atas lewat. Bapak nggak nyebutin saya itu. Bapak jangan lupa nyebutin Ikim loh. Ini kita lagi di channel. Lagi di channel Ikim. Itu saya rasa tadi. Itu saya kick off ini. Kalau Pak Heri ya toh, kemampuan manajemen yang luar biasa. Sah kalau gitu. Mari kita satukan kekuatan itu. Dan saya senang sekali dari akademisi, Pak Deki dan lain-lainnya, dari segi sosial publication, Pak Heri ya dengan caranya yang sangat soft approach itu, saya pikir kita bisa lebih baik ke depan. Oke, baik, terima kasih. Itu tidak ada lagi hadis. Sudah ya, satu yang terakhir ya. Baik, satunya 5 loh tadi. Baik, itu Ikim itu mau ngerangkul semua Pak Deki dan seterusnya. Nanti kerinduan saya kita bikin sebuah kelas apologetika supaya bisa melahirkan apologet yang baru, tapi berstandar akademis ya, yang bisa dapat SKS, yang bisa ditransfer dan seterusnya. Termasuk tadi editing video nanti juga akan diajarin Pak. So itu resources. Ayo anak-anak Tuhan, melayani kan tidak harus khotbah. Kalau semuanya khotbah ya siapa yang dengerin saya kan gitu. Memakai talenta-talenta Anda. Baik, dan Pak Petro, tentang Anda kan baru berpotensi gila, tapi lanjutkan jadi gila betul Pak, nggak apa-apa. Ikim mengajak kita semua untuk jadi gila, tapi artinya giat lakukan action, apologet, penginjilan dan seterusnya. Gitu. Silakan Pak Deki ya, atau langsung ke berikutnya ya. Satu setelah komentar ini Pak saja. Heri Engka ya, silakan Pak Deki itu. Pak Deki. Ya, satu komentar saja terkait dengan komentar dari Pak Pietro. Betul, saya setuju dengan Pak Pietro tentang saudara-saudara yang murtadin, karena di obrolan-obrolan saya dengan tim juga ada 1 atau 2 yang murtadin, dan kalau kita dengar dari isi pertanyaan mereka, pemahaman mereka mengenai iman Kristen itu masih sangat perlu ditolong. Dan karena itu saya melalui kesempatan ini sekaligus juga kembali lagi kepada yang tadi, peran dari para gembala bekerja sama dengan para apologet, sehingga kalau ada orang-orang yang bertobat, itu bisa ditangani secara serius oleh gereja.
Sehingga mereka diperlengkapi, dilayani, didampingi untuk bertumbuh dan menjadi dewasa, bukan hanya secara spiritual dan dapat teman ngobrol untuk bicara tentang hal-hal terkait dengan iman Kristen, tapi juga bertumbuh dari segi pengetahuan mereka akan iman Kristen. Dari segi pengetahuan mereka akan iman Kristen. Karena kita ingin supaya mereka juga nanti ketika mereka sudah menjadi baik di dalam pemahaman dan spiritualitas mereka, mereka juga nanti akan berada di garis depan bersama-sama dengan kita untuk melakukan tugas pelayanan yang sangat serius ini. Jadi bagi saudara-saudara yang baru bertobat, kita kan mengerti semangat itu kan, orang baru bertobat kan dia ingin langsung segera ngomong kan. Tapi ada baiknya kita belajar dulu supaya, karena tantangan di lapangan, tantangan di dalam pelayanan apologetika itu bukan hanya soal kita memberikan jawaban terhadap serangan mereka, tapi kita juga harus mampu menjelaskan apa sih yang saya yakini. Misalnya kalau mereka ingin tahu, kenapa kamu percaya Yesus menjadi Allah yang menjadi manusia? Kenapa kamu percaya Yesus itu sekaligus Allah dan sekaligus manusia? Bagaimana menjelaskan logik? Apa dasar biblikal teologis? Kenapa kamu percaya Tuhan itu Tritunggal, bukan oneness, tapi juga bukan triteisme? Itu bukan perkara gampang untuk menjelaskan itu kalau kita tidak solid di dalam pemahaman kita terhadap iman kita sendiri. Sebab begini, salah satu bahaya dalam apologetika adalah kita terlena untuk memperlihatkan kesalahan pandangan lawan tanpa solid untuk memperlihatkan kenapa saya benar. Karena di dalam apologetika, memperlihatkan lawan salah, dan saya gunakan istilah lawan itu bukan dalam arti lawan secara fisik, ya, tapi lawan diskusi, lawan apologetika. Memperlihatkan pandangan lawan salah, itu bukan merupakan pembuktian bahwa saya benar. Itu harus dibedakan. Untuk membuktikan saya benar, pandangan saya benar, iman Kristen benar, itu butuh pembuktian tersendiri. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita berhasil membuktikan pandangan sebelah salah, itu sudah merupakan bukti bahwa kita benar. Belum tentu, karena kebenaran pandangan kita itu adalah satu hal, dan kesalahan pandangan dia adalah hal lain. Jadi kalau kita membuktikan dia salah, itu perlu merupakan pembuktian bahwa kita benar. Nah, membuktikan kita benar ini bukan tugas gampang. Itu butuh orang yang mengalokasikan waktu untuk belajar dan studi, membaca, riset, dan lain sebagainya, dan well ground di dalam pemahaman imannya akan kekristenan. Jadi saya mengerti semangat dari saudara-saudara yang murtadin, yang baru bertobat, itu sangat dimengerti, tapi ambil waktu yang signifikan untuk studi dulu, belajar dulu, di bawah bimbingan yang sistematis dan baik dari pihak gereja. Ya, betul. Saya setuju sekali. Sebelum ke Pak Heri LSNK dipersiapkan, jadi pengalaman saya dan penerawangan saya dari awal bertobat sampai sekarang, terutama kepada para murtadin, satu, jangan jadikan itu komoditi. Tetapi kalau itu bersaksi, segera itu bersaksi, karena ada istilah pukul besi selagi panas. Tetapi jangan dipukul besinya terus. Jangan lupa dimuridkan. Lah, dimuridkan itu di mana yang paling tepat kalau tidak di gereja? Dan faktanya Pak Deki, maaf yang para gembala tidak semua ya, banyak gembala yang takut menampung mereka. Ya, karena takut, karena ancaman dan seterusnya. Ada, sekali lagi, tidak mengeneralisir. Nah, pentingnya kita mendukung, gereja mendukung ini, tetapi juga dengan hikmat. Jadi pertama itu, bersaksi langsung saja, pukul besi selagi panas, tapi jangan lupa, kemana yang paling tepat itu di gereja, atau ke tempat-tempat pelatihan, dimuridkan. Sedangkan Paulus saja, orang hebat gitu 3 tahun dulu loh, baru diorbitkan. Ya. Karena jangan sampai orang yang baru bertobat sudah kemana-mana, itu bahaya. Oke, itu saja masukan dari saya. Pak Heri LSNK, silahkan. Monggo Pak. Malam semuanya, salam. Shalom Pak. Nah, terima kasih buat malam hari ini. Saya bersyukur karena banyak belajar dan mendengar tentang apakah Yesus menikah dengan Maria atau tidak. Iya. Memang saya melihat sudah banyak sekali di YouTube mengenai Yesus menikah dengan Maria. Tapi memang
menurut saya juga itu pandangan yang salah dan tidak masuk akal ya. Namun saya bersyukur karena bisa dapat pemahaman sedikit malam hari ini dari Pak Deki Ngadas ya. Dan puji Tuhan, saya percaya walaupun hanya semalam ini saya mengerti betul bahwa memang saya harus membuat pandangan bahwa itu memang salah dalam pandangan Kristen, apalagi pandangan kita sebagai orang yang sudah percaya. Nah, itulah sebabnya saya berharap memang pelajaran-pelajaran seperti ini atau diskusi-diskusi seperti ini menjadi bagian dari para gembala-gembala. Tadi menyinggung tentang para gembala-gembala ini. Saya bersyukur saya sebagai seorang gembala yang mau belajar dan mau mendengar istilah-istilah yang seperti ini yang baru mungkin yang kita dengar. Namun saya mau mengusulkan saja ini Pak Deki atau kepada IKIM juga Pak Heri, supaya mari melalui IKIM ini undanglah semua para gembala-gembala untuk bisa mengerti tentang hal-hal seperti ini, seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, ataupun Thomas dan sebagainya. Saya percaya banyak gembala yang tidak tahu seperti itu. Saya yakin itu, makanya mereka kalau diundang seperti itu, mereka seakan-akan dibilang 90% mereka tidak mau. Ya. Nah, saya berharap mungkin melalui IKIM ini bisa memberikan keterangan-keterangan supaya para gembala ini mengerti. Oh, sebenarnya ada Injil yang ini. Oh, sebenarnya ada Injil Thomas. Oh, sebenarnya ada Injil Barnabas yang sebetulnya betul-betul dalam keterangan di sana menjatuhkan Alkitab kita yang kita pakai. Apalagi dipakai oleh orang-orang dari Muslim untuk menjatuhkan kita gitu. Nah, itu sebabnya mari saya mohon mungkin dari melalui IKIM, saya ini sebagai gembala sidang juga Pak. Tetapi saya mau mendengar dan mau belajar tentang hal itu. Saya ini di sini 2 tahun penginjilan dan banyak menghadapi hal seperti itu juga sebelum menjadi seorang gembala. Nah, saya berharap melalui IKIM ini Pak Heri, mungkin Pak Deki yang jadi pengajar untuk para gembala-gembala. Ya, saya sebagai seorang gembala nomor 1 mau maju untuk mendengarkan dan belajar. Pak Heri. Siapa? Mantap, Tuhan memberkati, saya sangat menghormati. Mungkin itu bisa dijadikan seminar-seminar dan langsung para gembala itu langsung belajar berapologetik. Sehingga gembala-gembala itu bisa terbuka pikiran mereka. Bukan hanya di dalam gereja gitu kan. Tadi ada pandangan biarlah para gembala ini mengajar mungkin dalam sebulan sekali tentang Injil Barnabas, tentang Injil Thomas, Injil Filipus. Nah, ini menjadi bagian kita sebetulnya, bagian saya juga untuk mengajar kepada jemaat. Supaya jemaat tahu dan jemaat bisa menangkis kepada orang-orang yang mau menjatuhkan kekristenan. Nah, saya berharap misalnya Pak Deki yang sudah berpengalaman, punya pengetahuan seperti itu, ya bisa mengajar kami sebagai seorang gembala. Nah, dalam mungkin seminar-seminar atau pelajaran-pelajaran dari IKIM gitu, yang membuat. Ya, itu saja Pak Heri, terima kasih Pak Deki juga. Siap. Ya, ini para apologet yang di garis depan, yang terutama yang berakademis kayak Pak Deki ini, maksud kami juga tidak harus para gembala itu harus dirubah panggilannya, tidak, tapi paling tidak mulai membuka, terutama yang mampu itu membuka ruang khusus, bahkan mendukung seperti itu, Pak. Begitu, oke? Setuju. Silakan Pak Deki, sebelum yang terakhir. Ya, dulu orang tidak memberi perhatian terhadap Injil-Injil Gnostik itu, karena mereka pikir tidak relevan dengan kekristenan. Mengapa ikut di atas mimbar kok nyinggung itu? Gitu. Lebih baik kita bahas isi Alkitab, katanya begitu kan. Tapi sekarang baru kita lihat relevansinya dalam kaitan dengan berbagai serangan terhadap kekristenan yang didasarkan atas isi dari Injil-Injil itu. Nah, kalau kita tidak memperlengkapi orang-orang Kristen dengan isi dan pandangan teologi dan nilai sejarah dari kitab-kitab itu, maka akan muncul kebingungan yang sangat besar di dalam tubuh kekristenan, khususnya yang awam. Karena literatur itu juga pakai kata Injil di judulnya. Jadi ini Injil yang mana lagi? Nah,
Jadi sekarang baru kita mulai terbuka bahwa ternyata studi terhadap literatur-literatur itu memiliki nilai praktis yang sangat relevan sekarang. Dan itulah sebabnya memang betul saya setuju dengan usul dari Pak Hengka tadi, supaya kita mulai memberi perhatian dalam hal teaching, pengajaran mengenai isi dari Injil-Injil ini. Dan itu akan saya lakukan nanti, dan saya kira bisa ditonton secara publik nanti dan memperlengkapi orang-orang Kristen supaya tidak kagetan ketika orang datang kepada kekristenan lalu bilang, oh Injil Filipus bilang begini, Injil Maria bilang begini, Injil Thomas bilang begini. Karena selama ini orang-orang Kristen hanya tahu soal 4 kitab Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar dari itu mereka cuma dengar-dengar tapi tidak ada ide tentang Injil-Injil itu. Apalagi dengan tersebarnya Dan Brown yang bilang bahwa pada abad keempat itu lebih dari 80 kitab Injil, tapi gereja memutuskan hanya terima 4. Wow. Jadi ini kayak kontes begitu kan. Lagi ada pemilihan kitab-kitab Injil lalu yang terpilih cuma 4, ketua, sekretaris, dan bendahara dan wakil. Ya. Dan ini memang penting ya. Padahal itu jadi gini, mereka yang non Kristen ini yang menyerang ini, dia tidak memakai data dan fakta, tetapi mereka mengais-ngais sampah dan mengatakan ini barang bagus gitu ya. Barang bagus. Iya, padahal itu palsu KW semua gitu. Nah, jadi hati-hati. Jadi khusus jemaat ya, kalau ada sesuatu yang aneh yang selama ini tidak Anda dengar, pertama jangan ditelan mentah-mentah. Datang kepada gembala saudara. Nah, kalau gembala saudara juga bingung, carilah referensi banyak sekali. Tetapi tanyakan lagi, jangan lupa. Ikim. Kenapa? Datang kepada Ikim. Datang kepada Ikim. Kalau gembalanya bingung, datang kepada Ikim. Ya, tetapi jangan lupa. Terima kasih untuk promosinya Pak, sering-sering aja. Dan jangan lupa, Anda banyak referensi selain Ikim, Verbum Veritatis dan lain sebagainya di Juli ini orang-orang bagus semua ya. Saya aja masih belajar sama mereka. Tapi jangan lupa Anda tetap harus loyal kepada gembalamu. Jangan sampai Anda berjemaat di gereja lokal, tetapi Anda malah lebih loyal kepada yang online gitu ya. Ingat, kalau Anda mati, Anda tidak bisa dikuburkan secara online. Anda harus datang kepada gembalamu. Itu banyak yang lupa loh Pak. Akhirnya malah jadi penanduknya gembalanya. Oke, Tuhan memberkati. Pak Firman Wahyu yang terakhir, silahkan Pak Firman Wahyu. Ya, kebetulan saya seorang gembala. Nah, ini dia, puji Tuhan, luar biasa ini. Dan tergelitik tadi dengan pernyataan teman-teman. Memang harus diakui bahwa secara jujur gereja rupa-rupanya memang agak terlambat gitu ya belajar apologetika. Tapi ya ada pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu. Gini, kalau saya menanggapi komentar tadi, bertemu dengan cara berpikir, pertanyaan-pertanyaan konyol dari saudara-saudara kita seberang, itu menurut saya keniscayaan gitu. Sebab ini menurut saya ini buah dari proses indoktrinasi sejak lama ketika umat mereka masih berada pada status sebagai anak-anak gitu. Tapi saya merasa begini, justru kalau di satu sisi kita melihat ini sebagai keberhasilan mereka karena mereka mampu mencetak umat yang sedemikian militan, setidak-tidaknya berani bertanya, berani berkomentar gitu ya. Walaupun kadang-kadang konyol gitu. Nah, dan yang saya lihat ini malah sebaliknya yang dilupakan oleh gereja, yang menurut saya gereja tidak cukup peka dengan dengan zaman, sehingga perlu meredefinisi atau menyusun ulang kembali materi-materi sekolah minggu gitu ya kepada materi-materi yang lebih konteks dengan zaman sekarang ini. Nah, tadi kalau seandainya disampaikan bahwa apakah gereja mulai peduli dengan masalah apologetika. Nah, kebetulan gereja kami sudah lakukan itu. Jadi, mohon maaf, 2 bulan sekali kami undang Pak Gracia. Ya, kami berteman baik dengan Pak Gracia. Pak Gracia untuk sampaikan materi-materi apologetik. Lalu kemudian juga di materi-materi katekisasi, sekalipun kami punya buku pedoman katekisasi yang diterbitkan oleh sinode, saya ramu ulang itu, saya masukkan materi-materi apologetika.
Nah, saya tergelitik dengan pergumulan yang dihadapi oleh salah satu jemaat kami yang kebetulan beda pasangan, suaminya Muslim dan dia warga gereja kami yang perempuan. Nah, anak-anaknya dididik di sekolah minggu, tapi juga punya kegelisahan karena bagaimanapun ya namanya anak itu faktor pengaruh orang tua pasti juga akan sangat dominan. Sebagai orang yang mengenal Injil Kristus dengan benar ya, maka kegelisahan itu disampaikan kepada saya gembala. Bagaimana saya bisa mengajarkan anak-anak saya untuk mulai bisa menjelaskan imannya kepada orang tuanya yang sesekali juga buka materi-materi apologetika itu untuk didengar anak-anaknya. Maka kemudian kegelisahan itu saya wujudkan dengan ya buat oret-oretan lah. Buat format pengajaran sekolah minggu, bagaimana materi apologetika itu mulai bisa diperkenalkan kepada anak-anak secara sederhana itu loh. Nah, coba bayangkan, saya membaca buku-buku pelajaran pendidikan dari seberang, itu sudah sejak kecil mereka diajarkan Alkitabnya orang Kristen itu sudah diganti, Yesus itu tidak disalib tapi yang disalib orang lain, itu diajarkan sejak kecil. Nah, lalu kemudian di sekolah minggu anak-anak dikasih cerita Sakius dan sebagainya yang hanya muatannya moral-moral, tapi anak-anak tidak diajar untuk mengenal kitab sucinya dengan benar. Nah, saya pikir ini jadi beban tersendiri lah. Baik kalau seandainya beliau-beliau tadi, Pak Deki, Pak Gracia, Mas Didit. Nah, saya bersyukur Mas Didit muncul ini. Ini saya nggak disebutin lagi ini, Pak. Ya? Ini saya nggak disebutin lagi ini. Oh iya, Bapak saya lupa namanya. ini banyak yang penistaan ya malam hari. Jangan lupa loh, ini lagi di channel Ikim loh ya. Iya. Ini ya oke, Bapak penodaan Ikim namanya. Ya, saya sebut Bapak Ikim. Coba kita susun materi sekolah minggu. Pak, dipersingkat Pak waktunya Pak. Ya, ini yang penutup. Kita pikirkan materi sekolah minggu yang punya muatan apologetika. Baik kalau seorang seperti Pak Deki dan teman-teman yang aktif berapologetika itu bisa memberikan ini. Saya sendiri sudah terlibat di dalam apologetika di YouTube. Itu saja. Terima kasih kesempatannya. Tuhan memberkati. Bagian terakhir Pak, silakan. Ya, terima kasih untuk semua respons dan pertanyaan. Terutama terima kasih untuk Bapak-Bapak Gembala yang ada pada kesempatan ini. Karena memang selama ini para apologetika itu sepertinya ke selatan, gereja ke utara, kita nggak ketemu. Jadi sudah saatnya kita bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas pelayanan yang sangat penting ini. Para gembala bekerja sama dengan para apologet juga jangan melepaskan diri dari gereja. Karena gereja adalah ibu kita, tempat di mana kita dilayani dan juga bertumbuh di situ. Dan bersama-sama untuk mendewasakan, mendidik jemaat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia saat ini. Maaf Pak Deki. Dan para apologet itu kalian nanti ya kalau sudah subscribernya udah di atas 10.000, jangan berubah malah jadi penyerang gereja. Ingat loh, terutama Anda yang pendeta, jangan berubah jadi pendekar. Oke Pak Deki silahkan. Ya, jadi forum-forum seperti yang diadakan oleh Ikim ini sangat positif. Bukan hanya memberikan jawaban kepada publik, tapi membangun kerjasama antara para apologet dengan pihak gereja. Kita bersinergi untuk sebagai satu tubuh Kristus untuk menghadapi tantangan zaman ini. Dan terutama bagi saudara-saudara yang katakanlah tidak punya panggilan atau tidak punya karunia untuk berapologetika. Ingat, saudara bisa berdoa, dan berdoa itu tidak butuh panggilan sebenarnya. Semua orang bisa berdoa. Jadi, karena ini sekali lagi saya ingatkan, khusus untuk berhadapan dengan orang-orang ini, jauh lebih kuat aspek peperangan spiritualnya daripada mereka sebenarnya soal pengetahuan itu hanya sekian persen, tapi kebutaan rohani itu menutup mata mereka sedemikian rupa, sehingga bahkan hal-hal yang konyol, yang silly,
Yang absurd pun itu mereka bisa anggap seperti teori replikanya Einstein. Sampai kita itu mau ketawa, mau menangis, mau marah, semua bercampur aduk jadi satu. Gitu. Berhadapan dengan orang-orang. Itu karena masalah spiritual. Jadi kita doakan mereka. Supaya ketika firman diberitakan, Injil diberitakan, para apologet berbicara di hadapan publik, membela kekristenan. Roh Kudus bekerja dan membawa mereka kepada pertobatan. Saya tergerak untuk menyampaikan ini, penting sekali karena ini banyak gembala dan nanti ke depan saya rindu supaya lebih banyak gembala begitu ya. Jadi gini, sekarang dunia ini hanya sejauh jempol sekarang. Ini itu gereja harus terbuka dengan misi digital. Kenapa? Ini adalah lokal kita. Indonesia, proyeksi 2020 penduduk Indonesia itu 269,6 juta jiwa. Kita ngambil 0,5%-nya saja udah 1.300.000 sekian. Dari 1 juta sekian ngambil 0,5%-nya ada sekian 6.740 jiwa kurang lebih. Nah sementara katakanlah saya ada di Sulawesi Utara ini dan kita memiliki panggilan yang sangat penting dan gereja apapun harus melaksanakan namanya amanat agung. Nah, ada 4, pergi, muridkan, baptis, dan ajar. Poin 2 sampai 4, ini adalah kegiatan rutin daripada penggembalaan gereja. Ini harus ada gereja. Jangan sampai apologet-apologet itu, yang saya katakan tadi ya, kamu udah besar, terus nyerang gereja terus. Gitu ya. Jangan karena Anda merasa tidak dipedulikan, lalu Anda menjadi duri bagi gereja. Gitu. Karena apa? Biar bagaimanapun orang Kristen itu harus digembalakan. Poin 2, 3, dan 4. Nah kita para apologet itu ada di pertama pergi, namun gereja jangan lupa pergi, gitu loh. Nah kalau hanya fokus di gereja lokal saja, maka ya hanya di sini saja, gitu. Atau di sinode Anda. Sementara Tuhan berkata pergi. Ketika berkata pergi, ini lihat, ketika mendengar kata pergi, kita pikirnya kan pergi ke sana kemari kan. Dulu saya berpikirnya begitu. Padahal sudah tidak zamannya lagi seperti itu. Nah sekarang ini hal yang luar biasa, pentingnya misi digital. Oke, jangan hanya memberitakan kebesaran gereja Anda, tetapi ayo gandeng tangan. Dengan misi digital, maka gereja lokal itu bisa bekerja luar biasa. Inilah YouTube Tuhan izinkan tercipta. Inilah Facebook dan lain sebagainya. Jadilah pendeta tuber, apologet tuber, terus Facebook tuber, atau apapun juga. Ini Tuhan sudah ciptakan. Nah ini saya tidak perlu sembunyikan, karena orang Muslim juga lakukan lebih lagi. Hanya jangan lupa Tuhan sudah sediakan ini, ayo gerak sama-sama bersatu padu. IKIM, saya menempatkan diri bukan sebagai apologet, tapi saya lebih suka menjadi fasilitator, motivator, dan tortor yang lain ya, untuk merangkul seperti itu. So itu saya rindu, ayo Anda bukan apologet kalau tidak melahirkan apologet. Seperti itu, memuridkan. Dan saya akan banyak ngobrol dengan Pak Deki untuk membahas ini, bagaimana supaya membangkitkan gereja-gereja. Dan apologet, saya mau merangkul, siapa yang mau dirangkul. Yang nggak mau dirangkul, ya sudah, silahkan lari sana. Saya akan bicara secara khusus dengan Pak Verbum Veritatis, akan menyelesaikan secara jantan dan secara ekumenik. Tuhan memberkati semua. Saya Heri Christian untuk IKIM, Software is the best bersama Pak Deki Gadas, sang warrior kita, Verbum Veritatis. Dan sekali lagi karena ini terakhir, terima kasih untuk Pak Heri yang sudah mengupayakan acara ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, saudara-saudara yang Kristen, jangan jemu-jemu untuk belajar dan terlibat dalam acara-acara seperti ini. Saling mendoakan dan saling mendukung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pendeta Heri LSNK, silakan berdoa, Pak. Baik, mari kita berdoa sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami berdoa biar Tuhan akan tolong kami, supaya kami lebih mengerti lagi menjadi seorang apostolet yang baik, Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pembicara Bapak Deki Gadas saat ini yang sedang menyampaikan, yang sudah menyampaikan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati dia apapun yang dia kerjakan, Bapa. Kami berdoa Tuhan akan buat semua berhasil. Kami berdoa juga buat IKIM yang sudah difasilitasi oleh Pak Heri melalui IKIM. Tuhan akan berdoa, kami berdoa supaya Tuhan akan tolong juga, supaya melalui IKIM ini banyak jiwa yang dimenangkan menjadi apologet yang baik, Bapak. Terima kasih banyak Bapak.